Kiban kon Aceh asli awak Acehnya, hai. Peta permen kau buka kamera, Cik buka kamera, ada buka kamera. Oke, ilon hana kusuk baje, hai bagu dari lampu. Oh Aceh. Ini orang Aceh, sebentar. Ini orang Aceh yang sudah murtad. Orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, orang melabuh, ya. Lalu ada kalian bertanya kepada saya, kenapa di blur? Saya blur karena menyangkut beberapa hal. Tapi beliau berkata kepada saya, Bang Pendi, Bang Jamal, saya sudah siap, tidak usah di blur. Tapi saya harus blur untuk mengingat beberapa hal. Apakah beliau takut? Tidak. Orang Aceh asli. Saat ini beliau percaya kepada Yesus. Hidup hatinya diubahkan. Beliau berkata kepada saya, Bang Pendi, beda sekali setelah saya percaya kepada Yesus. Kasih yang diajarkan itu benar-benar kasih yang nyata. Bukan kasih yang pura-pura. Agama dalam hati mendumbang. Ya kan, tergantung bak orang sidoro. Dalam hati hidup agama. Hai bang, agama Bandung agama God. Cuman yang meyakinkan agama seseorang itu dalam hati. Ya, benar kan? Sekali. Yang mana yang bagus, yang mana yang tidak, ya kan? Hanya kita yang tahu diri sendiri. Benar sekali. Pakai baju dulu, pakai baju dulu. Pakai baju dulu. Yang penting bek tak cuma agama agak lainnya kan. Betul ya. Kan kau baca le. Ente kau pegah puke hibaya padu hibaya ente kan. Lewat Kristen soalnya pun di hibaya melimang bagi dua saja. Mana baju ya. Baju. Baju. Mio. Pakai baju le, pakai baju le. Ente pegah balom. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi saudaraku, terima kasih. Abangku, teman baik dan semuanya terima kasih ya. Jadi saudara kita itu orang Aceh yang saya buat VT ya. Saya bersama dengan Bang Jamal, Bang JDP mengunjungi beliau. Banyak orang Aceh berkata dia bukan Aceh. Bukan Aceh. Nah, kalau memang Aceh tunjukkan wajahnya. Sore hari ini beliau hadir menunjukkan wajahnya. Beliau tidak takut, cuma saya yang was-was ya. Saya bilang kepada beliau kita tetap blur. Bukan karena apa-apa. Nah, kita blur wajahnya. Itu dia saudaraku ya. Jadi hari-hari ini sudah banyak orang dari Kedar Nebayot datang kepada Yesus. Ketika seseorang dijamah oleh Tuhan, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Makanya ada pujian yang mengatakan begini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Jadi tidak ada apapun yang bisa memisahkan seseorang dari kasih Tuhan. Ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan seseorang dari kasih Tuhan. Itu tidak ada. Ya, dan tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu otoritas pun yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus Kristus. Itu tidak ada. Makanya saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena hidup kita setelah kita mengalami Kristus, hidup kita damai. Ada kasih yang diajarkan di dalam Alkitab. Kasih yang benar-benar kasih. Kalian menghina, kalian mengolok, kalian mengancam, kami tetap mengasihi. Jangan merokok, kena pelanggaran. Itu. Silakan buka mikrofonnya, brother. Okey. Baru kok aja. Baru kok lagi. Tu pegang. Kamu Kristen ni bayu-bayu. Pandai naik bayu-bayu ni mah yang kongkon mentu. Tetap je berusaha kerja keras je. Mengatnam untuk hasil, mengatnam untuk mepeng. Mengak bisa kerja, mengak bisa menafkahi anak isteri. Kalau dibayar 5M saya 1M. Aduh. Miunai bayu 5M, long 10M. To bayu, to najuk, nyona runjuk, mengata lon. Betul, mina runjuk. Mina runjuk, nacok lah, peng kan.
Peng pernah gitulah. Mana runjuk bang ada lu. Peng hanya itulah. Yang katulak nak ke gerbak cindoi, gerbak bakso. Nya yang katulak. Nya peng pernah gitulah. Menyobo kabi alamat ka haiga. Makupu alamat ke makupu rod. Puna urusan rod ngelun le ya. Puna urusan le. Puna urusan rod ngelun. Hah? Puna cedera kah lu? Puna urusan le. Hah? Menyobo kabi alamat ka haiga. Puna. Puna cedera kah lu? Kata tu udip ke. Puna agama ke. Bawa ilam. Bangai. Han gema. Tu anjir dah tu kau. Hai, dengar lu dia. Han gema. Han gema KPU reng Aceh nyan. Nyan jamun kan? Tapi bandua awak ka. Mah yang pegah hang kape. Anjir lah yang bang. Ji bang, minyak agama betul-betul yang god. Anjir tak cemaci agama god lain. Tidak boleh kita menghina agama lain. Keyakinan itu pribadi diri sendiri bang. Nyan baru bere. Kalau abang meyakinkan Islam, berarti abang lah yang harus bagus. Menuntut kayak mana ajaran Islam itu bagus. Ajak anak istri sholat. Ajak ngaji, berbuat yang bagus. Jangan menghina agama orang lain. Nyan, komen bangsa buah keluarga ke kafe. Nyan, deca kita raya yang begah layan. Berkata apa? Agama Bandu tabe Bandu. Cuman terlaksana dalam hati. Maku pu alamat ke di pak guduk. Pu agak minta ke, ke gure. Kau nanti lah kepeng rukuk. Nanti lah kepeng rukuk. Lah kepeng rukuk anda wadro ke? Kaban tamu Kristen norak. Bukan masalah lagi kan ban tamu Kristen norak. Kau ke katrip udah mau. Ke Katolik, katrip udah mau. Anjir dah hina agama agak bang. Nyan deca kita raya bang. Kecuali anjir Bandung agama sama. Tanya tak hina-hina agama agak minta raya deca. Ji tak jalan ni je. Nyo tanya Islam tak jalan Islam. Nyo tanya Buddha tak jalan Buddha. Yang penting hana dengki, hana kianat, hana tam caci maki agama agak lain. Hana. Nya masalah pribadi ya agama yang. Nya pegah ke komen ate awaknya mendung ram jadah kafe nyan kita raya dia. Menghina agama orang lain. Anjir yang bang. Bak kajak ceramah kena bui. Mak apa ke pegah ke bui le? Anjir lian. Hai tu. Tu bo. Nyai puno lek mak kah? Nyai puno lek mak kah? Kata nak kau. Kau nana ba? Anjir tanya dia. Sabar. Hai, sabar. Hana kalah long, kiban long itu nak aku. Kiban long icarut, kiban long itu nak, kiban yang cam long biasa macam. Be bala-bala abang menang gede. Makanya tanya beda. Beda kita ngon urang segala teman Kristen. Beda dan. Bang kita menasihati bukan memaki. Betul itu bang. Betul. Cuman kan banyak komen ini dimaki kami. Kami enggak maki mereka. Kenapa mereka maki kami? Gara-gara agama. Sedangkan di Indonesia ini berbeda-beda agama. Di luar negeri sana lagi. Sama kita manusia. Keyakinan aja dalam hati berbeda. Itu urusan kita pribadi sama Tuhan. Ya. Jangan kita menghina agama lain. Nggak boleh bro, brother. Lumah dah awak kampung go. Ngasut bui kah? Palih dah. Anjir lagi yang bang. Kita tak aja deca. Pegah-pegah kau lagi yang bui. AC. Ya. Bang, dor ni cukup berat hibui. Kah hipu, hi kameng. Anjir ini agak bang. Mendeca bang. Hai, bele bu. Sinyak ada likut Pindah sinyak le. Anak pu, anak pu, anak masalah.
Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. Saya senang sekali ya. Ngopi-ngopi dulu Bang ya. Ngopi-ngopi dulu kita ya. Ah, ini silakan yang belum kasih ngopi-ngopi dulu kita ya. Jadi kita bersyukur sekali ya. Banyak orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan Yesus sekarang sudah mulai percaya. Ya, itu bukan karena lewat kita, bukan karena lewat ini, lewat itu, karena kasih Tuhan. Ya, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan roh mereka yang menarik, kalau bukan roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Nah, Yesus juga berkata hal yang sama. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Ini dia. Enggak parah. Nah, nyang kepubut lesiat, cipubut lesiat. Pakai bahasa Indonesia kepubut. Beda bahasa Aceh. Nggak boleh kita hina orang. Itu abang ngomong apa? Ikrease, berarti air kencing anjing abang bilang sama kami. Sedangkan aku aja nggak mau aku. Makasih Nggak Kak. mau aku hina orang abang. Boh awak kah begah. Bang, nonton. Kalau mau sanggup nonton. Kalau nggak mau sanggup nonton, lihat aja. Kalau nggak jangan komen. Kok komen yang bagus-bagus. Yang berfaedah bagi orang lain. Bukan babi kalian, anjing kalian, setan kalian, bukan itu bang, bukan itu. Itu ajaran apa itu? Menghina orang, nggak boleh kayak gitu. Semua agama itu kan mengajarkan yang baik. Agama apa mengajarkan berarti menghina orang? Iya. Hah? Satu keturunan sama babi. Berarti orang-orang Cina itu keturunan babi semua. Orang-orang luar negeri itu keturunan babi semua. Kita balik, kita parah kok. Kalau kan nonton kayak tebit gede. Bang Tabo kakak, satu keluarga buy. Lah, amin, ku amin kan ju. Mangak muda lagi ke. Hai, Cik Begah, tanya apa jawab ke rumah persakiman mangat. Coba ceritakan bagaimana enaknya kita makan BPK. Kayak mana? Enggak terbilang lagi bang. Kayak mana enaknya bang? Enak kali makan BPK. Enak sekali makan BPK. BPK itu makanan yang paling lezat. Ya, sangat rugi kita tinggal di dunia ini apabila kita tidak makan BPK. Saya ingin kasih tahu kalian semuanya yang ada di bawah. Sangat rugi kita tinggal di dunia ini apabila kita tidak makan BPK. Minimal makan BPK seumur hidup sekali. Jangan selalu. Nah, kemarin ada orang yang bilang kepada saya, Bang Pendi harus makan BPK seminggu sekali. Saya bilang tidak sanggup beli, saya seminggu sekali. Mahal sekali BPK. Sangat mahal. Sebulan sekali saya beli. Saya makan BPK. Ya, anjir sangat mahal. Bang. Pegah-pegah ke gop lagi bang. Berdosa kita bilang orang bang. Kamila, terima kasih Kamila. Dan semuanya terima kasih. Boleh kita hina orang bang. Berdosa bang. Abang ingat Tuhan abang lah. Abang stop lah menghujat orang. Stop abang ikut campur urusan orang. Abang urus saja diri abang, rumah tangga abang, keyakinan abang. Nggak boleh abang pergi masuk ke kayak gini, masuk bui kah, babi kau, anjing kau, nggak boleh bang. Berdosa kali itu abang. Itu rezeki jauh kita hina orang bang. Nggak mengerti mereka itu. Iya bang. Sama-sama Saya mau kasih tahu teh botol. Keyakinan yang berbeda-beda. Aduh, teh botol kena pelanggaran. Adanya tidak boleh ngomong bahasa Indonesia, harus ngomong bahasa Aceh. Ngomong bahasa Indonesia kena pelanggaran. Teh botol beda dengan saya. Kalau saya sudah siap, saya dihujat, saya sudah kebal. Tapi teh botol belum kebal dengan hujatan. Seperti Deddy Saputra tersadarkan, belum kebal, dibalas, kena penistaan agama. Kalau saya sudah kebal. Kenapa saya kebal dengan hujatan? Karena saya sering makan BPK. Sering makan BPK, minimal saya makan BPK sebulan sekali saya. Pasti saya makan BPK sebulan sekali. Nggak mau saya makan BPK seminggu sekali. Tidak sanggup saya makan BPK seminggu sekali. Saya makan BPK sebulan sekali. Ya, orang yang makan BPK sebulan sekali tahan uji. Tahan uji. Pikiran gleh, jernih pikiran, hati jernih, ya.
Hidup kita jernih. Kenapa? Karena kita makan BPK. BPK itu makanan yang paling enak di dunia, makanan yang paling lezat. Betapa ruginya kita tinggal di dunia ini apabila kita tidak makan BPK. Jangan pernah kalian berpikir, oh di sini di dunia ini kami tidak makan BPK haram, nanti kami di sana itu dihalalkan, itu bodoh itu. Hah? Jangan pernah percaya ketika ada orang yang mengatakan kepada kalian, kami di dunia ini diharamkan BPK, tapi kami nantinya dihalalkan BPK. Itu nggak ada itu. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Masa di dunia inilah kita menikmati, kita makan. Coba dulu makan secara sembunyi-sembunyi. Makan secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana nanti kalian rasakan lezatnya daging babi itu, lezatnya, nikmatnya daging babi itu. Betul-betul nikmat. Ya, saya tidak bisa pikir kalau kalian makan BPK, kalian makan daging babi itu, nanti daging babi itu tidak sanggup lagi kami bayar. Nah, saya mendapatkan informasi waktu saya kemarin makan BPK di Haleluya. Haleluya Medan. Dekat dengan perumahan Setiabudi. Nah, itu ada warung makan babi. Nama warung makannya itu Haleluya. Sangat nikmat, sangat enak. Babi di Haleluya itu sangat enak. Sangat enak. Benar-benar sangat enak. Babi di Haleluya. Saya bertanya, kenapa daging babi sekarang ini sangat mahal, Bapak? Nah, beliau jawab, Bang, mahal karena saya dengar banyak orang yang murtad. Lalu beliau berkata itu gara-gara Bang Edis TV katanya. Gara-gara Bang Edis TV dan gara-gara murtadin. Akhirnya daging babi mahal katanya. Apa urusannya dengan murtadin dan apa urusannya dengan Bang Edis TV? Beliau berkata, karena Bang Edis TV sering banyak orang murtad dan murtadin selalu mengatakan daging babi enak, akhirnya daging babi mahal. Banyak diburu orang katanya. Nah, itu dia. Jadi daging babi itu benar-benar nikmat. Saya bukan panas-panasin kalian. Memang benar-benar nikmat daging babi itu. Jadi mereka bilang gara-gara Bang Edis TV, gara-gara banyak orang murtadin sehingga daging babi mahal. Ya, maka saya juga meminta kepada murtadin. Kalau kita sudah murtad, jangan makan daging babi di depan umum lah. Lalu janganlah kita bilang daging babi enak, daging babi lezat. Janganlah. Bertambah mahal daging babi itu. Benar saya bilang. Sangat mahal daging babi itu. Saya ingin kasih tahu kalian, kalau makan daging babi, makan aja pelan-pelan. Jangan kita tunjukkan di depan umum. Tunjukkan di media sosial, nggak apa-apa. Ya. Supaya orang tahu kita makan makanan raja. Jangan. Tidak boleh. Lalu di mana Bang Pendi kita tunjukkan? Kita tunjukkan makanan raja itu di media sosial. Bilang sama penonton kita, saya lagi makan daging babi, tolong kalian bayarlah. Tolong bayar daging babi besok Bang Tom Berdarah, saya mau makan daging babi. Tolong Bang Tom Berdarah kasih saya 200 gelas kopi lah Bang Tom Berdarah. Bang Tom Berdarah, tolong Bang Tom Berdarah, saya 200 gelas kopi. Kan daging babi besok. Nah, itu saya tunggu dulu Bang Tom Berdarah. 200 gelas kopi. Ah, sudah 100. Haleluya. Jadi dia, ya. Jadi kalian makan daging babi. Enak, benar. Enak sekali daging babi. Nah, saya makan daging babi. Kalau kalian tidak mau makan, ya terserah kalian. Saya makan. Walaupun sedikit-sedikit saya makan. Paling-paling saya makan sebulan sekali. Tapi kalau saya ke Medan, saya sering makan daging babi. Kenapa? Karena saya di sana itu gratis. Kalau saya ke Medan itu pasti saya gratis makan daging babi. Kenapa? Karena banyak orang yang ngajak makan daging babi. Saya bilang sama kawan-kawan saya seperti sama Bang JDP. Saya bilang sama Bang JDP, saudaraku, kalau kita makan daging babi, jangan kita makan di depan umum. Lalu bagaimana caranya, saudaraku, biar orang tahu? Kita makan di media sosial. Kita videokan, lalu kita upload. Tapi jangan di depan umum. Begitu. Karena daging babi itu mahal nanti ya. Pasti mahal. Bayangkan. Diharamkan saja daging babi mahal. Coba pikirkan seandainya daging babi itu dihalalkan. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak sanggup pikir. Bagaimana mahalnya daging babi seandainya daging babi tidak haram. Ya. Haram saja daging babi mahal. Apalagi tidak haram. Nah, ini dia. Mahal daging babi. Oke, hamba Tuhan, shalom. Selamat sore. Halo hamba Tuhan, silakan hamba Tuhan apa yang